Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di dalam membuat baik itu proposal atau laporan nanti sama ya. Untuk skripsi itu ada yang diberi batasan masalah ya. Kalau dikira dari rumusan masalah itu sendiri belum rumusan masalah dan tujuan masih belum jelas ya, enggak apa-apa nanti dikasih batasan masalah ya. Jadi batasan masalah itu menentukan batasan yang akan diteliti. Ya karena mungkin terlalu banyaknya ya masalah yang terdapat dalam latar belakang, kemudian masih terlalu luas ya. Kemudian yang sudah dirinci di dalam rumusan masalah mungkin masih apa ya, kurang ini atau terlalu luas ya. Itu berarti perlu batasan masalah. Mungkin juga merupakan keterbatasan yang ada pada peneliti ya, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah dirumuskan tidak dapat diteliti semua. Ya. Nah, contohnya ini. Jadi ini contoh batasan masalah ya. Nah, ini kalimat untuk pendahuluan aja ya, pendahulu aja. Itu misalkan seperti ini, agar dalam perancangan ya, kalau membuat prototipe atau membuat sistem itu tidak apa-apa, tapi kalau simulasi ya jangan perancangan, agar dalam simulasi ini ya. Ini bukan perancangan, kalau simulasi ya simulasi, kalau membuat prototipe ya perancangan ya. Kalau di kasus, kalau teknik tidak cukup hanya dengan dianalisis tanpa diuji ya, pasti diuji dulu dengan baik itu mungkin atau ini ya, proses pengukuran ya, pasti kalau di teknik kan masih ada proses pengukuran juga. Berarti ya harus ini ya, jadi di sana ada proses, pasti ada batasan-batasan yang ini tadi keterbatasan ya. Akibat batasan itu akibat keterbatasan mungkin alat ukur atau alat lab atau kemampuan peneliti ya. Atau juga memang waktu ya, keterbatasan waktu, sehingga parameter yang diukur itu tidak semuanya, sehingga perlu dibatasi. Misalkan ini, agar perencanaan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut. Misalkan perencanaan sistemnya dengan menggunakan software ini, gitu ya. Bisa jadi ditaruh di batasan di sini. Dengan simulasi menggunakan apa ya? Jadi ditaruh di batasan masalah bisa. Terus kalau simulasi mungkin selain software juga perlu hardware misalkan ya. Sikat.
Jadi seperti itu ya batasan masalah. Terus apalagi ya, kalau simulasi mungkin di sini bisa ini. Terus apa lagi? Punya Anda apa aja contohnya? Ada yang simulasi, ada yang perancangan sistem atau prototipe ya. Mungkin juga ya misalkan apa untuk kemarin untuk peralatan kontrol untuk tanaman ya kan parameter tanaman itu banyak ya. Parameter tanaman itu banyak ya perlu Anda batasi ya. Bisa seperti itu. Jadi ditaruh di batasan masalah. Oke, saya rasa untuk batasan masalah sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau nanti aja ya, saya teruskan dulu ini. Oke. Nah, sekarang setelah batasan masalah, ini kegunaan penelitian atau apa ya, gunaan manfaat penelitian ya gitu. Apalagi kalau ini penelitian-penelitian yang ada sponsornya pasti dikasih ini kegunaan penelitian ini. Supaya mengetahui urgensi atau seberapa penting ya penelitian ini dilakukan. Jadi perlu ditunjukkan ya penelitian ini bermanfaat, kemanfaatannya ya bagi siapa? Bisa jadi kalau skripsi bagi Anda sendiri ya. Kemudian bagi jurusan ya. Bagi jurusan atau institusi Anda ya. Terus lagi bagi industri mungkin atau masyarakat. Nah, itu bagi industri atau masyarakat. Nah, kalau penelitian-penelitian yang didanai bisa jadi ya ini jadi mungkin penelitiannya bisa dijadikan dasar pertimbangan penentuan kebijakan pembangunan ya, kayak gitu ya. Baik itu daerah atau nasional ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kegunaan penelitian itu yaitu kelanjutan dari tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu tadi kan masih ini ya, masih apa istilahnya, masih abstrak ya, masih abstrak. Nah ini lebih real, kemanfaatannya kelihatan, kalau kegunaannya itu lebih real. Misalnya namanya kalau tujuan penelitian tadi terlalu teknis, mungkin kegunaan ini lebih luas lagi ya, atau ini ya apa namanya, kalau tadi kan tujuan lebih memperjelas rumusan masalah. Nah kegunaan ini lebih memperjelas tujuan gitu. Jadi semakin diperjelas gitu ya, rumusan masalah diperjelas di tujuan diperjelas di kegunaan penelitian. Jadi dari situ nanti akan kelihatan misalkan kemanfaatan daripada penelitian itu kelihatan gitu, atau seberapa penting penelitian itu untuk dilakukan akan kelihatan nanti dari sini ya. Misalkan meneliti pigmen ya, pigmen dari tumbuh-tumbuhan ya, pigmen. Misalkan klorofil
diteliti untuk apa sih? Nah, dari rumusan masalah itu meneliti klorofil. Kemudian tujuannya mengetahui, misalkan klorofil diteliti untuk mengetahui kemampuannya untuk menyerap energi matahari. Terus manfaatnya apa? Atau kegunaannya bisa jadi nanti tahu kemampuan oksidasinya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk solar cell, ya, bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan dalam tubuh kita, ya. Itu contohnya itu. Ternyata banyak manfaatnya klorofil itu, gitu loh. Nanti kalau sudah jadi produk, ternyata kegunaannya itu tidak hanya untuk peralatan, untuk apa namanya, antioksidan tubuh, bukan untuk kesehatan saja, tetapi bisa juga untuk bahan-bahan elektronika, ya. Materialnya untuk elektronika. Bisa juga untuk pewarna makanan misalnya. Nah, ternyata manfaatnya banyak untuk meneliti klorofil itu, gitu ya. Jadi di rumusan masalah tadi, dia apa sih? Untuk apa klorofil kok ini di rumusan masalah ditambahkan klorofil. Kemudian di tujuan untuk apa? Mengetahui kemampuan menangkap energi matahari, ya, misalnya. Untuk apa itu diteliti? Oh, ternyata kegunaannya banyak, ya. Kegunaannya bisa jadi untuk antioksidan untuk tubuh, ya, untuk kesehatan, gitu ya. Bisa jadi untuk apa namanya, donor elektronnya solar cell. Oh, ternyata banyak. Terus bisa jadi untuk pewarna makanan alami, ya. Pewarna alami bisa makanan, bisa pakaian, ya, pewarna alami. Oh, ternyata banyak. Kalau tahu apa, dengan melihat kegunaannya banyak ini, bisa jadi nanti cari sponsor lebih gampang, gitu ya. Bisa jadi kalau skripsi, ya, oh ternyata ini sangat penting dilakukan, gitu. Jadi dari kegunaan itu bisa dilihat tingkat apa namanya, ya, urgensi atau tingkat ini, ya, penting tidaknya sesuatu dilakukan atau diteliti, gitu. Nah, kegunaan itu juga selain kelanjutan atau memperjelas tujuan penelitian, juga tindak lanjut dari penggunaan informasi atau jawaban yang tertera dalam kesimpulan penelitian. Nah, jadi tindak lanjut dari kesimpulan dalam penelitian nanti, oh ternyata kegunaannya banyak, itu jadi tahu, gitu ya. Nah, kegunaan penelitian bisa disusun berdasarkan luas kegunaan, bisa tingkat nasional, regional, institusi, individu, ya, mahasiswa, ya, seperti skripsi Anda, nanti dikasih aja kegunaannya untuk apa, ya. Bisa untuk Anda sendiri, bisa untuk institusi Anda, atau bahkan di tingkat regional, nasional, atau industri lah, ya. Kalau orang teknik biasanya manfaat untuk industri atau masyarakat, ya, gitu ya. Atau untuk perkembangan iptek misalnya, ya, bisa jadi untuk kontribusi terhadap perumusan kebijakan, ya. Itu tadi. Dari situ akan kelihatan bahwa penelitian Anda itu penting atau enggaknya, itu ya. Oke, saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan.